Ilustrasi kasus berikut ini akan kita gunakan untuk menghitung material mix dan yield variance. PT Mix Indonesia memiliki standar produk dan cost untuk menghasilkan 1000 pounds chewing gun sebagai berikut. Material yang digunakan adalah A, B, dan C. Dengan kuantitas dalam satuan pounds, material A 800 pound, dan unit cost per poundnya 0,25 sehingga nilai material A adalah $200. Sedangkan material B menggunakan 200 pound dengan harga atau unit cost-nya 0,40 per pound sehingga nilainya adalah $80. Kemudian material C kuantitasnya 200 pound dengan harga per poundnya 0,1 sehingga nilainya adalah $20. Secara keseluruhan input ini berjumlah 1.200 pound sehingga rata-rata per poundnya adalah 0,25. Kita dapatkan dari 200 ditambah 80 tambah 20, $300 dibagi dengan $1.200 sehingga dilihat dari nilai inputnya dia adalah rata-rata 0,25 per pounds. Kemudian dari material A, B, dan C sejumlah 1.200 ini akan dihasilkan output atau produk sejumlah 1.000 pounds. Dengan harga tadi materialnya 300, maka harga output per pounds-nya adalah 0,3. $300 dibagi 1.000 pound. Dengan rasio input, dengan input 1.200 menghasilkan output 1.000, maka outputnya adalah 5/6 dari inputnya. Kemudian catatan material menunjukkan informasi sebagai berikut. Material yang digunakan material A, B, C. Beginning inventory-nya adalah material A 1.000, kemudian dia selama periode berjalan membeli 162.000 pounds dengan unit price 0,2, sehingga material yang tersedia adalah 172.000. 162 ditambah 10.000. Kemudian ending inventory-nya diperoleh 15.000 sehingga material yang digunakan selama periode berjalan adalah 157.000. Kemudian material B, beginning inventory-nya adalah 12.000, dilakukan pembelian 30.000 dengan harga 0,42 per pound-nya sehingga material yang tersedia adalah 42.000. 12.000 ditambah 30.000. Dan ending inventory-nya masih ada 4.000 sehingga material use-nya digunakan material sejumlah 38.000. Kemudian material C-nya adalah 15.000 di beginning inventory. Pembeliannya 32.000 dengan unit price 0,11 sehingga material available-nya adalah 47.000. 15.000 ditambah 32.000. Dengan ending inventory 11.000 maka material use-nya selama periode berjalan digunakan 36.000. 47.000 dikurangi 11.000. Kemudian dari catatan material ini juga diperoleh bahwa produknya output aktualnya adalah 200.000 pounds. Dari dua data ini, data standar dan data actual, kita diminta untuk menghitung berapa material purchase price variance-nya. Variance harga beli materialnya. Kemudian material mix variance-nya. Ketiga, berapa nilai material quantity variance, dan yang keempat berapa yield variance-nya. Kita coba menghitung material purchase price dan material mix variance-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita hitung price variance-nya. Kita lihat material apa yang digunakan, A, B, dan C. Price variance berarti kita melihat berapa actual quantity purchase-nya. Kita dapatkan datanya, di sini ada 157, 38, sama 36. Kita masukkan ke dalam tabel jawaban kita. Kemudian kita cari data actual unit cost-nya. Berapa harga beli per unitnya untuk material-material ini. Ini kita dapatkan actual unit cost-nya adalah 0,24, 0,42, dan 0,11. Di sini adalah unit cost-nya, actual unit cost-nya. Kita bandingkan dengan standarnya. Standarnya berapa? Standarnya di sini adalah 0,25, 0,4, dan 0,1. Sehingga kita bisa dapatkan selisih antara actual cost dengan unit cost-nya. Actual 0,24, standarnya 0,25, sehingga
cost variannya selisihnya 0,1. Sehingga kita bisa dapatkan price variance secara keseluruhan di masing-masing jenis material. Ya. 0,01 dikalikan 162, ya, dapatkan 1620, kemudian 30.000 kali 0,02 kita dapat 600, dan 32.000 kali 0,1 kita dapat 320.000. Ya. Sehingga kita dapatkan total price variance-nya adalah negatif $700, yang berarti adalah dia favorable. Ya. Favorable kenapa? Karena actual cost-nya lebih rendah daripada standar unit cost-nya. Kemudian kita hitung material mix variance-nya. Dari data yang ada, material yang digunakan adalah A, B, dan C dengan kuantitas yang ada adalah penggunaannya use-nya 157.000, 38.000, dan 36.000. Sehingga total use-nya adalah 231.000 pounds. Kita lihat di sini standar unit cost-nya, standar unit cost untuk A adalah 0,25, kemudian standar cost B adalah 0,4 dan C 0,10. Sehingga di sini penggunaan actual material berdasarkan standar cost adalah 39250 diperoleh dari 157 dikalikan 0,25. Kemudian yang B adalah 15.200 diperoleh dari 38.000 ya. Actual use-nya dikalikan standarnya 0,4. Dan yang C adalah 3.600 ya, diperoleh dari actual quantity-nya 36.000 kalikan standar unit cost-nya 0,1. Sehingga secara total nilai actual quantity use-nya dikalikan dengan standar unit cost adalah 58050 diperoleh dari 39250 ditambah 1500 ditambah 3.600 dolar. Kemudian nilai ini kita bandingkan dengan actual quantity at weighted average standard material. Actual quantity-nya 231 kita kalikan dengan rata-rata unit cost dari materialnya. Di sini adalah 0,25. 0,25 dolar dikalikan 231 kita dapatkan nilai 57.750 dolar, sehingga kita dapatkan variance mix material mix variance-nya adalah 300. 58050 dikurangi 57.750 ya. Ini sifatnya adalah unfavorable ya, karena di sini actualnya ini ya, lebih tinggi daripada actual quantity dikalikan standar materialnya. Di sini ada unfavorable 300 US dollar. Berikutnya adalah material quantity variance. Di sini kita lihat material yang digunakan adalah material A, B, dan C ya, seperti dalam soal. Kemudian kita lihat di sini adalah berapa quantity actualnya, kuantitas yang digunakan untuk proses produksi. Ya. Di sini A-nya ada 157, kita dapat dari soal. Kemudian B-nya 38.000 dan C-nya adalah 36.000 pounds. Ya. Kemudian kita lihat ya, dengan proses produksi ini yang menghasilkan actual output sejumlah 200.000 pounds, ya, kita harus mengetahui berapa standar quantity yang diperlukan, ya, berapa quantity yang diperlukan untuk menghasilkan 200.000, berapa standarnya. Ya. Kita lihat di sini, ya, perhitungan standarnya adalah sebagai berikut. Ya. Di sini di standar bahwa output ini dihasilkan dari 5/6 input. Jadi dengan input 1.200 akan menghasilkan output 1.000, sehingga outputnya adalah 5/6 dari input. Ya. Di sini outputnya adalah 5/6 dari input. Ya. Sehingga kita mengetahui bahwa dengan komposisi ini dan output actual 200.000, maka inputnya harusnya adalah 6/5 kali output. Ya. Jadi output standarnya adalah 6/5 kali output, sehingga hitungannya adalah sebagai berikut. Ya. 6/5 kali 200.000 adalah 240 ya. Jadi untuk menghasilkan 200.000 pounds ini diperlukan 240.000 input ya. Ya, standar untuk sedangkan standar untuk 200.000 output adalah sebagai berikut ya. Material A kita dapatkan
800 per 1200 kali 240 ya. Kita dapatkan dari di sini komposisinya 800 per totalnya 1200 ya, dikalikan dengan output actualnya, sehingga hanya seharusnya dengan standar yang diperlukan ini, dengan standar ini untuk menghasilkan 200.000 dia diperlukan 160.000 pounds. Sedangkan B-nya ya, dia membutuhkan 200 per 1200 ya, dikalikan dengan 240.000 dia diperlukan 40.000. Begitu juga kita hitung dengan C-nya. C-nya juga dia dengan standar seperti ini untuk menghasilkan 200.000 pounds actualnya dia butuh 40.000. Di sini kita masukkan ke dalam tabel ya. Jadi actualnya 150.000, ya, standarnya dia harusnya 160.000. Kemudian B-nya 38.000, standarnya 40.000. C-nya 36.000, standarnya 40.000 ya. Kemudian kita masukkan ya, kita selisihkan, jadi ada varians ya. Ya, dengan standar 90.000 dia ternyata actualnya 157. Jadi ada varians 3.000, ada varians 2.000 di material B dan varians C-nya 4.000 ya. Ya, kemudian kita kalikan dengan standar unit cost-nya. Standar unit cost di sini 0,2, 0,4, dan 0,1. 0,2, 0,4, dan 0,1 sehingga kita dapatkan price variance-nya adalah material quantity variance-nya ya, adalah 750 diperoleh dari 3.000 dikalikan 0,25, kemudian 800 diperoleh dari 2.000 kalikan 40, kemudian 400 diperoleh dari 4.000 kali 10. Ya, jadi ini kita peroleh dari selisih antara actual quantity use dengan standar yang diperbolehkan, kita kalikan dengan standar unit cost-nya. Itulah material quantity. Ya. Selisih antara standar dan actual quantity dikalikan standar unit cost. Sehingga kita dapatkan total ya, atau secara net ya, total material quantity variance-nya adalah 1.950 ya, dolar ya. Ini sifatnya favorable atau menguntungkan. Karena di sini kita lihat bahwa standarnya 160, dia hanya mengeluarkan atau memproses atau menggunakan material A 157 ya, lebih sedikit ya, dari standar, sehingga dia menguntungkan. Selanjutnya yang terakhir kita akan menghitung yield variance atau variance hasilnya. Yield variance dihitung dengan cara pertama kali kita kalikan actual quantity at weighted average standard material cost for input. Jadi total inputnya tadi 231 ya, A plus B plus C, A plus B plus C ya, actualnya adalah 231, kita kalikan dengan harga rata-rata inputnya. Ya, di sini harga rata-rata inputnya adalah 0,25. Ya, di sini sudah kita hitung tadi inputnya $300 dibagi 1.200, jadi 0,25 per ounce ya. Harga rata-rata inputnya dikalikan actual inputnya, kita dapatkan $57.750. Kita selisihkan dengan actual output quantity-nya ya, 200.000, actual outputnya 200.000 dikalikan dengan harga rata-rata outputnya. Di sini harga rata-rata outputnya adalah 0,3. 300 dibagi 1.000 atau 0,3 per pounds. Ya. Jadi kita kalikan 200.000 actual outputnya kalikan harga rata-rata output, sehingga kita dapatkan 60.000 ya, 60.000 US dollar, sehingga kita dapatkan yield variasi adalah 2.250 ya. Di sini actual quantity-nya ya, lebih rendah daripada actual output-nya, sehingga ini menguntungkan sifatnya. Ya. Kemudian kita lihat bahwa yield variansi ini pada prinsipnya atau pada intinya terjadi karena produksi aktual sebesar 200.000 pounds melebihi ekspektasi output 192.500. Dari mana 192.500 ini adalah dari actual inputnya 231 dikalikan 5/6. Jadi standarnya adalah inputnya akan menghasilkan outputnya yang dihasilkan adalah 5/6 dari input. Jadi di sini dengan input 231 dia mengharapkan akan menghasilkan 192.500 pounds. Tetapi secara actual dia menghasilkan 200.000 pounds, sehingga ada perbedaan output sebesar 7.500, lebih banyak ya, lebih banyak
dihasilkan outputnya sejumlah 7.500 pounds. Sehingga kita juga bisa menghitung yield variance dengan cara menghitung expected yields ya, berdasarkan actual input, ya, expected yields based on actual input at standard material cost for output, ya, 231.000 ya, dikalikan dengan 5/6, ya, dikalikan dengan harga output rata-ratanya. Ya. Jadi dia didapatkan di sini adalah 57.750. Ya. Kita bandingkan dengan actual yield-nya, actual output-nya berdasarkan standard material cost for output-nya. Ya. Actual-nya 200.000 pounds dikalikan harga rata-ratanya adalah 0,3 untuk output-nya ya, adalah 60.000 sehingga kita dapatkan material yield variasinya adalah 2.250 yang sifatnya adalah favorable ya. Kan di sini terlihat bahwa output-nya yang dihasilkan lebih besar daripada expected output-nya.